Jadi kalau lihat dari prakteknya sendiri ya, jadi dokter sama perawat kalau di sini kan ada bidan juga yang jaga di Ponek 24 jam. Nah, di situ yang menangani pasiennya barengan. Jadi misal pertama itu dicek ditemui sama perawatnya, misalnya pas full gitu, pas audit. Misal pertama dicek sama perawatnya, ya udah dari pengkajian yang didapatkan sama perawat itu dilaporkan ke dokternya. Jadi nanti dokternya juga mengkaji juga dari awal gitu. Ini ya cross check, sama-sama cross check. Kemudian nanti pun kalau pemberian terapi ke pasien kayak gitu ya sesuai advice dari dokternya. Nanti kita kerjasama kolaborasi ya. Kalau untuk advice kan memang yang bertanggung jawab untuk memberikan advice memang dari dokternya ya. Jadi leader dari dokternya ya sudah. Nanti dari dokternya sendiri menyampaikan ini pasiennya nanti dapat terapi ini kayak gitu. Jadi menyampaikannya ya secara lisan aja, lisan. Jadi kalau misalnya dibilangnya kerja bareng ya kerja bareng. Jadi ini untuk pasien ini kayak gitu. Sebenarnya lebih nampak kalau pas pasien dengan observasian. Jadi kita kan yang lebih tahu ya kondisi pasiennya. Jadi mendekat ke pasien kan tidak hanya sekali dua kali. Misalnya pasien yang observasian butuh tindakan autoklase atau trombolysis. Nah di situ kita tidak hanya sebagai cuman pemberi obat aja, kita juga advokat ke pasien juga. Dari pasiennya keluhannya gimana, membaik atau enggak, terus misalnya ada keluhan gitu kita akan nyampaikan ke dokternya, dok ini tadi masuk ini pasien ngerasain seperti ini kayak gitu. Nah kita lebih ke monitoringnya. Kalau ke pasien itu lebih ke monitoringnya. Kalau farmasi biasanya tertarik pemberian obat dosisnya ya, entah itu dosis untuk anak-anak atau ini obat yang jarang mungkin nggak familiar sama ini ya kita ya. Terus kalau nggak pasien yang ada gangguan ginjal, misalnya pasien yang CKD kayak gitu kan, obat-obatnya pun juga dibatasin, apalagi pemberian antibiotik nanti ada penghitungan dosis sendiri ya. Kadang itu nanti ditanyain ke farmasi dosisnya. Kalau komunikasi ya, kalau menurut saya sebaiknya itu saling menghormati. Jadi kalau misalnya itu tadi kita kalau misalnya mau menanyakan ya tanyalah dengan kata-kata yang itu tuh nggak konfrontasi, jadi nggak yang menentang, tapi kata-katanya dipilih kata-kata yang memang untuk diskusi kayak gitu. Jadi nggak yang kesannya ngeyel kayak gitu, kesannya kayak menolak dengan advice dari dokternya kayak gitu, enggak. Jadi gunalah kata-kata yang memang kita juga dengarnya enak, nyaman kayak gitu untuk diskusi. Kalau teamwork ya yang terpenting komunikasi itu komunikasi. Karena nanti kalau komunikasinya sudah nggak terjaga, di belakangnya mesti nggak enak, mesti nggak lancar ya.